Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Marilah kita syukuri kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati, para panitia penyelenggara, serta teman-temanku dimanapun kalian berada. Izinkan saya, Nabila Adianti dari SMK Karya Wijaya Kusuma, untuk membahas pidato dengan tema rendahnya literasi di Indonesia. Membaca merupakan jendela ilmu. Bak kelilingin dunia, membaca dapat menambah pengetahuan, wawasan, segala informasi di muka bumi ini. Kita adalah generasi emas 2045, di mana generasi yang diharapkan Indonesia menjadi generasi penerus bangsa agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Lalu apa yang terjadi jika terdapat rendahnya literasi di Indonesia? Zaman yang kita lalui adalah zaman di mana segala hal dapat diperoleh dengan sangat cepat. Dengan teknologi yang canggih, semuanya dapat diperoleh dengan sangat mudah. Lalu, apakah teknologi yang canggih ini menjadi penyebab rendahnya literasi di Indonesia? Rendahnya literasi di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh generasi muda saja. Bahkan generasi tua juga merasakan hal itu. Dengan kecepatan memperoleh informasi, ini dapat menanamkan sifat malas pada setiap generasi. Tidak mau mencari tahu dahulu informasi yang didapat, tidak mau mencari tahu dahulu dari mana sumber informasi yang didapat. Langsung menelan mentah-mentah informasi yang didapat. Sifat itulah yang membuat rendahnya literasi di Indonesia. Bahkan warga Indonesia juga dengan mudah termakan hoaks. Mereka bahkan dengan berani menyebarkan informasi yang didapat tanpa mencari tahu dahulu dari mana sumbernya berasal. Karena hal itu, Indonesia masuk dalam peringkat ke-60 dari 61 soal minat baca, di mana hanya sekitar 0,001% soal minat baca di Indonesia. Berarti hanya 1 dari 1.000 warga Indonesia yang gemar membaca. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh negeri ini? Apa yang harus pemerintah lakukan? Apakah pemerintah sudah mencari cara agar rendahnya literasi di Indonesia bisa teratasi? Menurut Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, rendahnya literasi di Indonesia ini dikarenakan oleh minimnya buku bacaan atau bahkan tidak tersedianya buku bacaan yang menarik perhatian para peserta didik. Ucap Nadiem Makarim dalam tertulis. Namun, pemerintah juga sudah mengirimkan banyak buku bacaan dengan banyak pelatihan dan pendampingan. Karena menurut beliau, pendampingan dan pelatihan itulah yang dibutuhkan. Tanpa adanya pendampingan dan pelatihan, maka usaha yang mereka lakukan hanya sia-sia. Namun, apalah daya jika tidak ada sadaran dalam diri sendiri akan pentingnya membaca. Jadi, ayolah kita tanamkan dalam diri sendiri sadar pentingnya membaca. Keinginan kita untuk memperoleh banyak pengetahuan, mari kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Bahkan sebenarnya saja, orang tua itu harus mendukung anaknya, mendidik anaknya, membiasakan anaknya sedari kecil untuk membaca. Karena kebiasaan kecil itulah yang dapat memperpengaruh pada anaknya, berdampak besar untuk anaknya, bahkan berdampak besar untuk negara. Kesimpulannya, rendahnya literasi di Indonesia
bukan hanya tentang teknologi yang canggih, bukan hanya tentang kurangnya buku bacaan, tapi juga dalam kesadaran diri sendiri dan kebiasaan kita dari kecil hingga besar. Yang saya harapkan adalah Indonesia bisa gemar membaca agar segala pengetahuan ini dapat diperoleh oleh generasi emas 2045 yang menjadi lebih baik. Demikian pidato yang saya sampaikan mengenai rendahnya literasi Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.